Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Saat ini, pangan olahan kini telah banyak sekali bermunculan dengan berbagai varian rasa dan jenis kemasan. Terkait hal tersebut, banyak permasalahan kemasan pangan yang sering terjadi baik secara tidak sengaja atau sengaja karena ulah sebagian produsen pangan olahan yang nakal dan tidak bertanggung jawab demi menggeruk keuntungan sebesar-besarnya. Seperti halnya makanan mengandung boraks atau formalin yang melebihi batas, mengandung pewarna yang dilarang, atau mengandung cemaran mikroba, cemaran kimia, bahan berbahaya lainnya, ataupun penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas, kemasan produk cacat atau kaleng makanan penyok, komposisi atau tanggal kadaluarsa tidak tertera, produk tidak punya izin edar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka konsumen perlu dibekali dengan pengetahuan tentang keamanan pangan. Terkait keamanan pangan, BPOM RI telah meluncurkan salah satu slogan yang dapat lebih cepat dipahami masyarakat, yaitu Cek Klik. Cek Klik merupakan singkatan dari cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa dari obat maupun makanan yang akan dikonsumsi, begitupun dengan kosmetik. Ingat, cek klik sebelum membeli pangan aman. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia meminta konsumen untuk memilih pangan aman dengan melakukan cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik. Baca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan memilih izin edar dari Badan POM. Dan pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa. Selain pada pangan, kosmetika juga diterapkan cek klik ya. Cek kemasan, pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak cacat, tidak jelek, tidak menggelembung atau tidak penyok. Cek label, baca informasi yang tertera pada label kosmetik. Cek izin edar, lihat izin edar kosmetika pada label berupa kode notifikasi yang diawali dengan huruf N, diikuti 1 huruf dan 11 digit angka. Cek izin edar melalui Balai POM Mobile. Dan yang terakhir, cek kadaluarsa, pastikan kosmetika tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Cek klik yang pertama adalah cek kemasan. Kemasan harus dalam kondisi baik dan bersih. Tidak boleh rusak, sobek, atau digigit binatang. Yang ketiga, kemasan tidak boleh kembung. Yang keempat, tidak boleh bocor. Dan yang terakhir adalah kemasan mencantumkan logo Tara Pangan. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan tersebut aman digunakan untuk pangan, yang ditandai dengan gambar gelas dan garpu. Logo Tara Pangan wajib dicantumkan pada setiap kemasan plastik yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor. Pencantuman logo pada kemasan pangan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah dibaca atau dilihat. Selain pada cek kemasan kita harus memperhatikan logo Tara Pangan, kita juga harus memperhatikan kode daur ulang. Terdapat 7 kode daur ulang, seperti yang terdapat pada contoh di layar adalah kode nomor 5 PP, yang artinya PP adalah polipropilen, yang dimana arti dari kode 5 ini adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Untuk makna dari kode daur ulang lainnya kita bahas di video selanjutnya. Cek klik yang kedua adalah cek label. Keterangan pada label sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, memuat
nama produk. Terus, memuat nama dagang, terdapat kode halal, terdapat nama dan alamat produsen atau yang membuat produk, mencantumkan isi atau berat bersih produk tersebut. Selanjutnya memiliki nomor pendaftaran seperti yang tertera pada layar BPOM RI MD 1 sampai 013. Selanjutnya terdapat tanggal dan kode produksi, terdapat tanggal kadaluarsa, mencantumkan komposisi asal-usul bahan pangan tertentu, serta saran penyajiannya. Pada label informasi nilai gizi, mencantumkan informasi takaran saji, kandungan zat gizi, dan persen AKG atau angka kecukupan gizi, yang mana digunakan untuk melihat berapa persen zat gizi yang akan masuk ke dalam tubuh kita jika kita mengkonsumsi pangan ini sesuai satu takaran saji. Checklist yang ketiga adalah cek izin edar. Apa itu nomor izin edar? Nomor izin edar adalah nomor yang diberikan kepada pangan olahan dalam rangka peredaran pangan yang tercantum pada izin edar. Jadi setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Namun saat ini masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya memiliki lisensi atau izin edar dari BPOM untuk produknya. Memiliki lisensi BPOM satu bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Dengan begitu, masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut. Jadi, intinya apabila produk tersebut tidak memiliki izin edar BPOM, perlu dipertimbangkan untuk dikonsumsi. Dengan adanya nomor izin edar, konsumen lebih merasa aman dan percaya untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk yang dijual. Berikut izin edar pangan olahan. Jadi terbagi menjadi 3 kategori. Apabila pangan olahan produksi dalam negeri, dia kodenya adalah BPOM RI MD XXX terdiri dari 12 digit angka. Nah, apabila pangan olahan impor, kodenya BPOM RI ML. Dan apabila pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan atau izin edar ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, simbolnya adalah PIRT nomor bla 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 sebanyak 15 digit angka. Jadi itu adalah 3 jenis izin edar pangan olahan. Nah, saat ini BPOM telah meluncurkan aplikasi BPOM Mobile yang merupakan aplikasi untuk mengecek produk obat dan makanan yang terdaftar di Badan POM dengan cara memindai barcode yang terdapat pada kemasan tersebut. Checklist terakhir adalah K, cek kadaluarsa. Keterangan kadaluarsa pada kemasan berlaku jika produk pangan masih dalam keadaan tertutup dan disimpan pada kondisi sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Jadi, masa kadaluarsa adalah batas akhir pangan olahan yang bisa dijamin mutu dan keamanannya sepanjang penyimpanannya sesuai dengan petunjuk penyimpanan dari produsen. Seperti contohnya apabila pada kemasan tertulis 060818. Artinya baik digunakan sebelum tanggal 6 bulan 8 tahun 2018. Yang artinya pangan dapat dikonsumsi maksimal H-1 sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan selama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk. Namun kerap kali kita temukan penulisan masa kadaluarsa pangan bertuliskan best before. Itu artinya sama dengan penjelasan yang tadi bahwa dapat digunakan maksimal H-1 dari tanggal masa kadaluarsa. Nah, bagaimana jika produk pangan telah terbuka
Apakah masa kadaluarsanya kita mengikuti pada kemasan? Terlebih dahulu kita ikuti petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan. Pastikan pangan disimpan dalam wadah tertutup. Cek ada atau tidak perubahan warna, bentuk, bau, atau rasa pada produk sebelum mengkonsumsinya kembali. Ini terjadi seperti pada susu kaleng. Konsumen cerdas sudah melakukan gerakan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ayo hidup sehat dengan cek. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.